Halo semua, perkenalkan nama saya Tri Laksmi Kusuma Ningrum Karin dengan nomor induk mahasiswa 1715121241110 merupakan mahasiswa semester 6 Politeknik Negeri Bali dengan jurusan Teknik Sipil program studi D4 Manajemen Proyek Konstruksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari etika bisnis pada bidang konstruksi. Sebelum itu, ayo kita bahas terlebih dahulu apa itu etika bisnis. Etika bisnis. Mendengar dari kalimat etika bisnis, kira-kira apa ya artinya? Nah, etika bisnis ini merupakan prinsip-prinsip moral atau seperangkat nilai moral yang diterapkan tidak hanya pada seluruh yang terkait dalam kegiatan bisnis, tetapi juga kepada seluruh sektor publik dalam industri konstruksi berupa para pemilik modal, konsultan perencana, kontraktor, konsultan pengawas, dan pemerintah sebagai regulator. Terdapat aturan dalam etika bisnis di dunia pengguna, penyedia, dan para pihak yang terkait dengan barang atau jasa. Menurut Kepres nomor 80 tahun 2003, terdapat 8 poin. Yang pertama, tertib disertai dengan tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan kecepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran. Yang ketiga, tidak saling mempengaruhi untuk persaingan tidak sehat. Yang keempat, menerima dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Yang kelima, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait atau conflict of interest. Yang keenam, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang atau jasa. Yang ketujuh, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung tidak langsung merugikan negara. Dan yang terakhir, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etika bisnis konstruksi. Etika bisnis konstruksi termasuk dalam etika bidang khusus atau terapan, karena berkaitan dengan profesi dunia di bidang konstruksi. Etika bisnis ini adalah salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu atau organisasi perusahaan yang terlibat di dalam bisnis atau industri konstruksi. Dalam etika bisnis konstruksi, lebih banyak mempelajari tentang teori-teori etika karena teori yang satu ini memiliki alasan-alasan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan. Tujuan etika bisnis konstruksi meliputi dua aspek. Yang pertama adalah perkembangan moral, dan yang kedua adalah otonomi moral. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perkembangan moral. Menurut Colbert tahun 1927 sampai dengan 1928, ada 3 tahapan dalam perkembangan nilai moral. Setiap tahapan mencerminkan tingkat moral seseorang. Yang pertama adalah tingkat prakonvensional. Pada tahapan ini, manusia mengakui adanya aturan budaya atau kultur dan ungkapan budaya seperti baik, buruk, benar, serta salah. Penilaian ini berdasarkan faktor lahiriah saja. Untuk tahapan ini, adanya orientasi hukuman dan kepatuhan, serta orientasi relativis instrumental.
Pada tingkat kedua, terdapat tingkat konvensional. Untuk tahapan ini, manusia hanya memiliki harapan kepada keluarga, suatu kelompok, atau bahkan untuk negaranya, yang merupakan pandangan bahwa ini sebagai suatu hal yang berharga bagi dirinya. Adapun dua tahapan ini yaitu orientasi kesepakatan antar pribadi serta orientasi hukum dan ketertiban. Lalu yang ketiga, tingkat pasca konvensional. Pada tingkatan ini, terdapat suatu usaha yang jelas untuk merumuskan suatu nilai-nilai serta prinsip yang muncul. Pada tahap tingkatan ini, terbebas dari otoritas kelompok. Terdapat dua tingkatan tahap, antara lain orientasi kontrak sosial legislatif dan orientasi prinsip etika universal. Tujuan yang kedua adalah otonomi moral. Otonomi ini sebenarnya memiliki arti manusia mentaati kewajibannya karena sesuatu hal yang bernilai dan menjadi bagian dari tanggung jawab manusia itu sendiri. Hanya manusia yang berotonomi moral yang tentu taat dan patuh pada hukum. Kaitannya dengan etika bisnis konstruksi ini ialah untuk memperkuat kesadaran para pelaku bisnis konstruksi di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan upaya untuk meningkatkan otonomi moral para pelaku bisnis tersebut. Peningkatan otonomi moral dapat diperoleh dengan cara melatih dan menyempurnakan kemampuan atau kreativitas para pelaku bisnis. Menurut Martin dan Sinsinger pada tahun 1994, disebutkan bahwa ada beberapa keterampilan yang memiliki hubungan dengan kemampuan atau kreativitas. Antara lain, yang pertama, memiliki kemahiran dalam mengenali suatu permasalahan serta isu-isu moral di dalam bisnis konstruksi. Yang kedua, memiliki keterampilan memahami, menjelaskan secara kritis, dan mengkaji argumen yang berlawanan dari isu-isu moral. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam membentuk sudut pandang yang konsisten serta komprehensif. Yang keempat, memiliki keadaan yang imajinatif tentang berbagai respon alternatif terhadap isu-isu dan pemecahan kreatif atas kesulitan yang dihadapi. Yang kelima, memiliki kepekaan terhadap kesulitan yang terjadi. Yang keenam, peningkatan ketepatan dalam penggunaan bahasa etika yang lazim. Yang ketujuh, meningkatnya penghargaan baik terhadap kemungkinan dalam pemecahan konflik moral serta perlunya toleransi perbedaan di kalangan orang-orang. Dan yang terakhir, pentingnya integrasi antar profesional dengan keyakinan. Adapun prinsip etika bisnis konstruksi. Prinsip ini bertujuan supaya para pelaku bisnis konstruksi yang menjalani bisnis sadar akan dimensi etisnya kegiatan bisnis ini, serta supaya belajar bagaimana mempertimbangkan secara etis dan ekonomis dan mampu memasukkan pertimbangan etis dalam kebijakan perusahaan konstruksi tersebut. Adapun 5 prinsip etika bisnis antara lain: yang pertama, prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menekankan kesadaran bahwa dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan, diperlukan adanya prinsip win-win solution, di mana setiap pengambilan keputusan harus diusahakan agar semua pihak yang terlibat merasa diuntungkan. Yang kedua, prinsip otonomi. Yang dimaksud dengan prinsip otonomi adalah perusahaan atau bisnis harus menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Perusahaan atau individu yang mandiri berarti perusahaan atau individu yang dapat mengambil keputusan serta melakukan suatu tindakan berdasarkan kemampuan sendiri sesuai dengan apa yang diyakini. Bebas dari tekanan apapun atau siapapun, hasutan, dan ketergantungan pada pihak lain. Yang ketiga, prinsip kejujuran.
Prinsip ini menekankan sikap bahwa apa yang Anda pikirkan adalah apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda katakan adalah apa yang akan Anda perbuat. Selain itu, prinsip ini juga menjadi pedoman atas kepatuhan dalam menepati berbagai komitmen, kontrak, dan kerjasama yang telah disepakati bersama. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip ini menekankan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil yang tidak membeda-bedakan pihak lain, baik dari aspek hukum, ekonomi, keluarga, maupun aspek lainnya. Dan yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip yang terakhir adalah prinsip integritas moral yang merupakan prinsip tidak merugikan orang lain dalam skala keputusan serta tindakan bisnis yang diambil, berdasarkan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati baik harkat maupun martabatnya. Selanjutnya, penerapan etika bisnis. Nah, kita melihatnya dari dua sudut pandang. Yang pertama, dari pemilik perusahaan. Dan yang kedua, dari pegawai perusahaan. Pertama, kita akan membahas mengenai sudut pandang pemilik perusahaan. Pada umumnya, seorang pemimpin dijadikan sebagai panutan atau contoh bagi bawahannya atau karyawannya dalam bertindak di dalam organisasi perusahaan. Karena bagaimana sikap seorang pemimpin akan mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan dalam organisasi tersebut. Oleh sebab itulah, seorang pemimpin memiliki kewajiban-kewajiban moral yang disebut dengan etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan tersebut merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar dapat dicontoh oleh bawahannya atau karyawannya. Adapun prinsip-prinsip dalam etika kepemimpinan itu antara lain menjaga perasaan karyawan atau bawahan dan pihak eksternal, memecahkan masalah dengan rendah hati, menghindari pemaksaan kehendak dan menghargai pendapat orang lain, menanggapi suatu masalah dengan cepat dan tepat, menyadari kesalahan, dan berusaha untuk memperbaiki serta mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Hal-hal tersebut harus dilakukan oleh seorang pemimpin jika ia ingin kepemimpinannya berjalan dengan efektif dan dijadikan panutan oleh karyawan atau bawahannya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta dapat mencapai tujuan bersama dengan efektif, etika kepemimpinan sangat diperlukan untuk menunjang performa sebagai seorang pemimpin di sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, kita akan melihat dari sudut pandang pegawai perusahaan. Jadi, di dalam suatu perusahaan, setiap karyawan harus mempunyai kode etik dalam beretika terhadap atasan, antar karyawan, dan pihak luar. Karena itulah yang mencerminkan pribadi kita sebagai seorang karyawan yang mempunyai etika dalam berbisnis ataupun menjalin hubungan dengan pihak luar yang berkepentingan. Etika bisnis tidak bisa dianggap sepele, karena jika kita bekerja di suatu perusahaan, pastinya pihak perusahaan akan melihat dan menilai setiap sikap kita dalam bekerja dan menanggapi suatu masalah. Karena etika adalah salah satu bagian penting dari suksesnya suatu tujuan perusahaan itu tercapai dengan dukungan dari pihak internal perusahaan. Adapun manfaat dari etika bisnis konstruksi. Yang pertama, pengendalian diri. Pelaku bisnis harus mampu mengendalikan diri mereka untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dalam bentuk apapun. Yang kedua, pengembangan jati diri. Dengan memahami etika yang baik, setiap pembisnis dapat membentuk sebuah jati diri perusahaan, sehingga akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan, seperti matangnya konsep bisnis perusahaan, sehingga membuat bisnis dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, suasana persaingan yang sehat. Persaingan bisnis yang ketat baik terjadi pada internal ataupun eksternal perusahaan.
Hal tersebut dapat diatasi dengan sehat jika memiliki kesadaran atas etika bisnis serta tanggung jawab yang baik saat menjalankan suatu bisnis. Sehingga hal ini dapat membuat bisnis tersebut mampu bersaing di tengah persaingan yang ketat. Yang keempat, sikap saling percaya. Dengan adanya sikap saling percaya antar individu, maka akan memberikan kelancaran pada suatu bisnis. Yang kelima, kepentingan bersama. Dengan kesadaran etika pada tiap individu akan berdampak pada pelaku bisnis untuk lebih memperhatikan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Sehingga untuk mewujudkan tujuan atau meraih kesuksesan dalam menjalankan bisnis tidak begitu sulit. Dan yang terakhir, kenyamanan dalam berbisnis. Kenyamanan berbisnis ini dapat mendorong pelaku bisnis untuk bekerja lebih optimal, sehingga memberikan dampak positif bagi bisnis seperti tercapainya tepat waktu. Hal ini pun dapat juga memberikan peran penting dalam meraih kesuksesan dalam berbisnis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya.